Assalamualaikum teman-teman. Nah, selamat berjumpa bersama saya teman-teman. Nah, nama saya Hilman, tapi biasa disebut dengan panggilan Dudun. Nah, jadi video ini tuh saya buat sebagai apa ya? Jadi berbagi pengalaman teman-teman ya. Waktu saya terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, di video ini saya akan sedikit banyaknya tuh cerita lah tentang kisah saya sewaktu saya menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, saya akan bercerita di sini tentang dari awal-awal terkena asam lambung sampai sembuh total. Nah, disimak saya teman-teman ya. Jadi minggu itu saya tuh ada dua kegiatan teman-teman ya, kegiatan kerja bakti. Nah, yang satu dekat rumah, yang satu lagi agak jauh lah dari rumah. Nah, jadi minggu itu tuh, nah jadi pagi-pagi biasalah saya langsung kerja bakti. Nah, setelah kerja bakti tuh selesai sekitar setengah 11 lah sebenarnya. Nah, setelah itu udahlah makan. Nah, namanya sama warga kan banyak, udah makan rame-rame. Nah, di situ saya makan banyak banget teman-teman. Nah, mungkin dari situ juga awal mulanya tuh kesalahan saya ibarat teman-teman ya. Nah, setelah itu pengecoran nggak ada yang aneh. Setelah itu selesai, pulang ke rumah, baju juga belum sempat diganti teman-teman ya. Saya langsung ambil HP. Nah, di HP saya langsung lihat HP kan, lihat WA tuh ada pemberitahuan, maksudnya ya emang kekurangan orang untuk pengecoran berikutnya. Nah, saya juga nggak lama-lama lah gitu, langsung berangkat lah ya kan. Sampai di lokasi juga ya nggak banyak cerita-cerita lagi, udah langsung ikut sama warga yang di sono, udah pengecoran lagi teman-teman ya. Nah, setelah pengecoran, nah disinilah jadi pas begitu saya turun dari atap kan, pengecoran turun. Nah, di situ saya mulai merasakan teman-teman ya yang namanya nggak enaknya tuh perut terasa kembung, begah, nggak nyaman, nggak kayak biasanya. Walaupun saya makan banyak tapi nggak seperti waktu itu teman-teman ya. Beneran nggak nyaman, rasa begah kenceng perut dan napas juga nggak plong. Nah, di situ ditawarin makan lagi kan. Nah, ketika ditawarin makan juga saya sempat nolak teman-teman ya, karena emang perutnya udah nggak nyaman, emang beneran nggak nyaman. Tapi ya gitulah, udahlah menghormati kan, udah saya makanlah dikit lah. Itu pun nggak habis, memang paling cuma berapa suap doang, udah saya nyerah, udah nggak kuat. Masalahnya emang perutnya udah bener-bener nggak nyaman teman-teman ya, begah, sakit, jadi pokoknya nggak nyaman aja. Nah, pulang ke rumah seperti biasa, bersih-bersih lah, istirahat kan. Malamnya, nah seperti biasa juga teman-teman ya, saya tuh sebagai gimana ya, selain karyawan harian di daerah Tangerang, saya juga tukang urut panggilan teman-teman ya. Seperti biasalah, malam itu ada panggilan, saya ngambil satu lah. Waktu itu emang ada panggilan satu kan, udah saya ambil. Nah, nggak ada yang aneh sih maksudnya. Udah pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah dari malam itu tuh saya mulai merasakan yang paling rasakan tidur teman-teman ya. Saya merasa mulai susah tidur atau biasa disebut dengan insomnia teman-teman ya. Nah, di situ saya susah tidur. Nah, seperti biasa berangkat pagi juga namanya kurang tidur lah, tahu sendirilah teman-teman ya, males lah gitulah, nggak bergairah. Udah kerja pulang, malamnya ada panggilan lagi seperti biasa lah, ngurut pulang. Nah, di situ juga udah mulai badan makin nggak enak karena emang kurang istirahat teman-teman ya hari berikutnya, sama gelisah tidur, nggak bisa tidur lah. Nah, di situ juga perut terasa kenceng, begah, tapi makan ya, waktunya makan. Nah, setelah 3 hari tuh mulai agak sedikit yang namanya cemas tuh nongol. Kenapa? Karena biasanya kan saya
BAB sehari minimal sekali lah ya normalnya kan. Nah pas itu tuh 3 hari tuh nggak BAB teman-teman. Nah di situ saya mulai agak cemas, kok nggak BAB ya. Nah ceritanya main lah ke tempat saudara kan, curhat lah sama saudara, ini udah berapa hari nih nggak bisa BAB. Nah disaranin cobalah katanya beli dulu kolak sama banyakin makan pepaya katanya. Ya udahlah saya nurut, udah makan. Besoknya sama teman, susah tidur malamnya, nggak bisa tidur lagi, main lagi ceritanya kan, curhat lagi, nggak ada perubahan, nggak ada rasa mules pengen BAB kan, bilang akhirnya udahlah cobalah di situ ke klinik teman-teman yang dekat rumah lah ya, saya dekat klinik dekat rumah. Nah di situ ya ada dokternya kan, sama dokternya wah saya berharap nih dokternya bisa ngasih penjelasan yang lebih gimana gitu kan tentang keadaan saya. Nah pas begitu giliran saya kan, nah dokter kan langsung saya cerita sama dokternya, dok saya udah beberapa hari ini tuh susah tidur, nah dan nggak BAB. Nah dokternya cuma tersenyum doang kan, udahlah diperiksa lah. Nah dalam hati kan waktu diperiksa, nah maksudnya berharap ada penjelasan yang lebih detail lah tentang keadaan saya. Nah ketika dokternya periksa saya kan, si dokter cuma tersenyum doang teman-teman. Kok tersenyum doang? Ya tersenyum doang. Udahlah pas begitu ini juga dokternya tuh nggak banyak ngomong gimana keadaan saya, dia langsung bikin resep. Yang resep tuh tadinya 3 teman-teman ya, yang satu obat buat tidur, yang satu buat pelancar pencernaan, yang satunya vitamin untuk ya mungkin stamina saya kali kan kasihnya gitu. Tapi untuk pelancar BAB-nya lagi kosong, makanya dikasih 2 resep doang. Ya sudahlah, saya juga pas lihat tuh kan resepnya, oh kok 2 macam doang ya. Nah ya udahlah, tapi ya emang keluhannya kan emang susah tidur dan nggak BAB kan. Ya udahlah saya pulang, malamnya saya minum, besoknya gak ada perubahan teman-teman. Yang paling saya rasakan pertama tuh gelisah karena nggak bisa tidur teman-teman ya. Jadi waktu minum vitamin yang dikasih dokter tuh badan tuh emang lemas, ngantuk teman. Tapi itu kenapa nggak bisa tidur, saya juga bingung waktu itu kan. Saya gelisah tidur, paling tidur ayam gimana sih. Jadi semalaman paling tidur sejam 2 jam teman-teman ya, gak enaknya. Nah di situ paginya kan mulai pucet tuh badan kan, mulai ya lemes lah gitu, nggak bergairah, perut kenceng, begah kan. Pas Sabtunya tuh saya ingat tuh di tempat kerjaan tuh temen ada yang bawa rujak petisan teman-teman ya. Kata temen sih katanya kata yang bikin pedes kan, soalnya cabenya banyak katanya. Udahlah biasa juga emang pedes, cuman nggak terlalu gimana gitu, asal aja. Emang dari sebelum sakit juga saya nggak terlalu senang kena pedes yang terlalu wow gitu ya, paling ya ala kadarnya lah pedesnya. Nah ya udahlah ikut gabung tuh pas istirahat tuh kan, makan petis tuh bareng-bareng temen. Udah saya merasa pokoknya enak bener lah makan petis tuh rujak kan. Kenapa? Nih saya juga di sini bingung juga teman-teman. Saya tuh nggak merasakan yang namanya pedes di mulut, ya kan? Tapi yang agak sedikit anehnya tuh pundak saya tuh di belakang sini itu keringetan teman-teman ya, keringetan lumayan banyak, basah. Baju juga basah kan. Tapi ya gitu, saya nggak merasakan rasa pedas di mulut. Perut juga nggak begitu perih, biasa aja gitu. Udahlah nggak berpikiran, udahlah istirahat kan, selesai pulang. Malamnya malam minggu kan tuh, nah, malam minggu biasalah ada panggilan, saya ngurut biasa. Nah di situ juga udah mulai ragu teman-teman ya, mau diambil mau nggak ya ngurut ya kan, karena udah di situ perut udah mulai kerasa cenat cenut. Nah saya juga bingung di situ, cenat cenut sakit nggak nyaman lah di situ. Kini sudahlah pulang ngurut kan. Nah besoknya, nah sip 1 kan, saya sip 1 lagi teman-teman ya, besoknya karena tukeran sip waktu itu.
pulang kerja biasa lah. Nah di situ saya udah mulai agak rungsingnya tuh, kayak misalkan anak ngapain gitu dikit, langsung bawaannya pengennya nyap marah-marah lah kan, sensitif bener lah. Sensitif benar teman-teman ya, karena ya emang kurang istirahat. Gimana sih namanya kurang istirahat, pucet badan, udah nggak enak bener tuh, bener. Sebelum maghrib tuh perut tuh udah nggak nyaman, kayak mau BAB tapi nggak juga. Tapi saya paksain waktu itu teman-teman ya, saya waktu itu paksain BAB sebelum maghrib lah ya, udah saya BAB. Nah disitulah yang pertama kalinya saya merasakan cemas, was-was, ketakutan yang sangat-sangat takut. Karena ya mungkin gak pernah ada pengalaman seperti itu kan. Udahlah, gak lama itu lagi posisi lagi BAB teman-teman ya, mohon maaf ya agak jorok teman-teman. Di situ saya mulai merasakan suhu tubuh yang berubah drastis ya. Kayak dingin gimana gitu, keringat dingin disertai dada panas. Nah ketika dada panasnya itu teman-teman, saya beneran panik, sepanik-paniknya, setakut-takutnya. Kenapa seperti itu? Ya karena emang sebelumnya saya belum pernah merasakan sensasi yang seperti itu teman-teman ya. Makanya situlah keluar yang namanya panic attack kali ya teman-teman ya, anxiety disorder lah, seperti itu pokoknya, ketakutan yang gak jelas. Nah ketika panik kan disertai jantung berdebar, akhirnya jadi lemes. Udah pokoknya udah panik, manggil istri kan, wah minta tolong, maksudnya panggilin saudaranya lah buat antar ke rumah sakit, tujuannya seperti itu. Tapi itu buka HP aja teman-teman, saking beneran panik itu nggak ketemu namanya, udah di otak atik, udah saking beneran panik ya. Waktu itu panik, wah jangan-jangan nih mau mati teman-teman ya. Kalau pikiran saya seperti itu waktu itu ya, karena ketakutan yang luar biasa. Nah jadi bayang itu yang ada di otak tuh, wah mati nih. Udah akhirnya lemas, jantung berdebar kencang gak beraturan, disertai keringat dingin. Nah bisa dirasakan lah ya bagi teman-teman penderita asam lambung yang namanya seperti itu ya, pasti kalian pernah ngerasakan nih. Nah begitupun saya teman-teman ya, saya pernah merasakan itu. Akhirnya saya tuh keluar sendiri teman-teman ya, saya jadi agak sedikit tenang, rileks. Udah saya langsung ganti baju, langsung bawa motor tuh. Lagi parah-parahnya saya sempat masih bawa motor. Nah pas kebetulannya pas keluar rumah nggak jauh ada temen dia, udah saking paniknya udah minta tolong teman anterin ke tempat guru yang biasa saya ngaji teman-teman ya. Nah udah dianterin lah sama dia. Kenapa kan dia udah jangan banyak nanya, udah cepet anterin. Karena yang di otak saya waktu itu, wah saya suster kena santet teman-teman ya, pikiran saya seperti itu ya waktu itu. Udah saya langsung ke sono, dianterin, nyampe sono juga ya gitulah, nyampe sono agak mending teman-teman. Pas begitu nyampe lokasi itu agak sedikit rileks lah, agak tenang lah. Maksudnya kan setelah ketemu Abah kan guru ngaji saya, nah, agak sedikit tenang. Udahlah minta didoain lah sama beliau, udah saya didoain di situ, agak sedikit tenang, rileks. Tapi tetap teman-teman masih kepikiran nih, gue sakit apa ya. Ya itu yang paling parahnya yang ada di otak saya ya, saya wah ada yang iseng nih. Nah setelah itu ada yang iseng, tapi ya sebenarnya nggak ada hal-hal seperti itu sih teman-teman ya, kalau menurut versi saya untuk yang sekarang sudah pulih total ya. Tapi ya waktu itu ya mikirnya aduh takut ya, seperti itulah teman-teman ya. Nah setelah itu, nah gini teman-teman, videonya kita sambungkan lagi dengan video berikutnya, oke? Karena
Ya mohon maaf ya, untuk sekarang masih keterbatasan dengan memorinya. Oke, saya akhiri dulu. Nanti ada episode berikutnya. Bye bye, assalamualaikum.